Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Nah teman-teman semua, ketemu lagi bareng aku Isnawati. Di video kali ini saya masih ingin membahas tentang pertanyaan tes wawancara bagi calon guru penggerak yang saat ini sedang dibuka untuk angkatan 11. Nah teman-teman semua, banyak banget video saya tentang pertanyaan-pertanyaan seleksi wawancara calon guru penggerak sebenarnya. Nah kalau kalian misalnya pengen tahu pertanyaan-pertanyaannya, atau kalian pengen tahu video-video yang lama, kalian bisa cek di sini. Di sini aku udah buat playlistnya untuk pendaftaran guru penggerak ya teman-teman. Nah di video kali ini kenapa saya bikin lagi tentang pertanyaan tes wawancara guru penggerak, karena beberapa video saya ada sedikit upgrade tentang pertanyaan-pertanyaan ini dan saya ingin membagikan hari ini. Nah, kalau kalian misalnya masih penasaran pertanyaan apa saja sih yang diberikan pada saat tes wawancara guru penggerak dan bagaimana cara menjawabnya, simak videonya ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa pendapat kita tentang guru penggerak? Nah, teman-teman semua, pertanyaan ini biasanya diberikan pertama kali ketika kita ingin mengikuti wawancara. Jadi, pertanyaan ini yang pertama kali ditanyakan yaitu apa sih pendapat kita, apa sih yang kita ketahui tentang guru penggerak. Nah, teman-teman semua bisa menjawab dengan memberikan pengetahuan teman-teman tentang guru penggerak. Nah, contohnya misalnya jawabannya seperti ini. Guru penggerak itu merupakan guru yang mampu menciptakan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta mampu menjadi katalis perubahan pendidikan di sekolah serta di lingkungannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh jawabannya. Atau kalian juga bisa menjawab dengan jawaban kalian sendiri. Nah, jawaban kalian sendiri ini bisa kalian dapatkan di website Kemendikbud ataupun website tentang guru penggerak. Banyak banget loh di tempat atau di website tentang apa sih itu guru penggerak, dan di situ kalian bisa buka di situ. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu tentang guru penggerak, sebaiknya kalian semua baca tentang guru penggerak sehingga ketika ditanyakan pertanyaan ini kalian bisa jawab dengan jelas. Yang kedua adalah apa sajakah tugas kita sebagai guru di sekolah? Nah, di sini kalian bisa memberikan jawaban sesuai dengan tugas-tugas dari teman-teman semua di sekolah. Nah, misalnya yang mengajar saja di sekolah, kalian bisa jawab dengan seperti ini. Saya bertugas merencanakan serta melaksanakan pembelajaran, juga mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran itu, kemudian melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian selain melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, biasanya seorang guru itu di sekolah bukan hanya sebagai seorang guru. Biasanya tuh ada yang jadi wali kelas, ada yang jadi kepala sekolah, ada juga yang bisa jadi pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, dan lain-lain. Jadi itu kalian sebutin aja semuanya. Kalau misalnya nih, saya ini bendahara BOS misalnya di sekolah, itu kalian sebutin aja apa aja yang kalian lakukan di sana. Kemudian apa saja sih tugas-tugas kalian di tugas tersebut. Nah, yang ketiga adalah berapa lama kita mengajar. Nah, teman-teman semua, jawaban dari pertanyaan ini tentunya berbeda-beda untuk setiap orang. Kalau misalnya teman-teman semua itu mengajarnya di beberapa sekolah, maka sebutin aja beberapa sekolah itu. Dari pertama kalian mengajar di sekolah mana, kemudian mungkin pindah, kalian sebutin semuanya. Jadi usahakan kalian menyebutkan pertama kali kalian mengajar di mana, kemudian apa yang kalian lakukan di sekolah tersebut, itu sebutin aja semuanya. Nah, yang keempat adalah apa yang mendorong kita untuk memutuskan ikut program guru penggerak. Teman-teman semua, ketika kita mendaftar sebagai seorang calon guru penggerak, maka ada hal-hal yang memotivasi kita atau mendorong kita untuk mendaftar program guru penggerak tersebut. Nah, di program ini, di jawaban ini di pertanyaan ini saya memberikan sedikit referensi jawaban dengan jawaban seperti ini.
saya mau mengembangkan diri seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi supaya saya selalu mampu berkolaborasi dan sebagai pengiring generasi yang menyukseskan program Merdeka Belajar. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi jawabannya. Atau kalau misalnya kalian pengen menjadi seorang guru penggerak, itu adalah ingin menambah kompetensi diri atau ingin menambah pengetahuan kita tentang proses pembelajaran, ingin menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik. Nah, di sini kalian bisa menambahkan hal tersebut. Jadi benar-benar apa sih yang memotivasi kita, apa sih yang mendorong kita untuk mendaftar sebagai seorang guru penggerak. Yang kelima adalah kelebihan. Nah, di sini akan ditanyakan apa sih kelebihan yang kita miliki. Teman-teman semua, setiap orang itu memiliki bakat atau kelebihan masing-masing. Nah, ini kita sebutin aja kelebihan-kelebihan apa sih yang kita miliki. Kemudian misalnya kita itu seseorang yang tidak pantang menyerah, dan itu kita sebutin aja kelebihan-kelebihan tersebut. Atau misalnya kalau kalian misalnya guru IPA tetapi bisa menjadi seorang guru seni, itu juga merupakan kelebihan loh teman-teman. Jadi sebutin aja sih sebenarnya kelebihan apa sih yang teman-teman miliki. Kemudian yang keenam adalah motivasi mengikuti seleksi sebagai calon guru penggerak. Nah, kalau tadi itu mendorong, apa sih yang mendorong kita untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak? Kalau ini motivasi. Nah, sebenarnya untuk menjawab motivasi kita menjadi seorang guru penggerak ini banyak banget ya, tergantung orangnya. Tapi di sini saya memberikan sedikit gambaran jawaban yang bisa kalian jadikan referensi, yaitu saya memiliki motivasi dalam diri saya untuk menjadi seorang katalis perubahan pendidikan, menggali potensi diri sebagai penggiring generasi, mengembangkan kemampuan dan kemauan kuat sebagai pembelajaran berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas diri. Sebenarnya juga boleh kalau kalian misalnya motivasinya itu adalah ingin memperoleh pengalaman baru dan teman baru berkaitan dengan kegiatan guru penggerak. Jadi kalian boleh jawab seperti itu juga. Kemudian yang ketujuh adalah kesulitan terbesar kita yang saat ini pernah kita alami pada saat mengajar. Nah, sebenarnya seseorang itu memiliki berbagai macam kesulitan atau tantangan yang mereka hadapi dalam proses belajar mengajar. Nah, kesulitan terbesar misalnya teman-teman pernah mengalami atau misalnya kalau misalnya kalian mengajarnya di daerah atau daerah-daerah yang nggak ada akses internet, nah itu bisa salah satu menjadi kesulitan tersebut yang teman-teman alami. Ingat teman-teman, ketika kita ditanyakan kesulitan, maka nanti akan disanggah oleh pewawancara, yaitu langkah-langkah kita untuk mengatasi kesulitan tersebut. Contohnya nih, pada saat wawancara guru penggerak, pada saat itu saya menjawab tentang adanya media dan alat, tidak adanya media dan alat yang bisa dipakai untuk mengajar gitu. Nah, di sini saya menyebutkan tentang keterbatasan itu. Akhirnya dengan keterbatasan itu, akhirnya saya membuat media secara sederhana sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran pada hari itu. Nah, yang ini termasuk salah satu cara kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, misalnya kesulitannya apa, maka akan disanggah kembali ke pertanyaan ke-8 tentang langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kemudian yang ke-9, siapa saja orang yang kita libatkan untuk mengatasi masalah tersebut dan bagaimana hasilnya. Nah, setelah tadi itu kita menyebutkan langkah-langkahnya, kemudian nantinya kita akan ditanyakan siapa saja sih yang kita libatkan dalam mengatasi masalah tersebut. Nanti kalian akan ditanyakan seperti itu. Kemudian juga ditanyakan bagaimana hasilnya dari permasalahan yang kalian atasi itu. Nah, jadi biasanya tuh disanggah lagi sama pewawancara. Jadi kalian jawab aja orang-orang yang kalian libatkan dalam mengatasi masalah tersebut. Misalnya kalian libatkan siswa dalam proses pembuatan media, kemudian kalian libatkan orang tua siswa, kemudian misalnya kalian libatkan guru-guru lain untuk pembuatan media tersebut. Nah, hasilnya kayak gimana? Misalkan siswa juga, pemahaman murid-murid teman-teman itu semakin tinggi dengan adanya media yang bisa mereka gunakan gitu.
Kemudian yang ke-11 yaitu jika misalnya kita lolos sebagai guru penggerak, hal apa yang akan kita lakukan terhadap siswa maupun sekolah tempat kita bertugas. Nah, teman-teman semua, pertanyaan ini sebenarnya menandakan sebuah masa depan. Nah, masa depan itu apa sih yang akan kita lakukan setelah kita lolos sebagai seorang guru penggerak? Nah, di sini sesuai dengan dorongan. Nah, jadi kalau misalnya tadi hal yang mendorong teman-teman itu adalah ingin menjadi seorang yang memiliki kompetensi yang mumpuni, maka di sini bisa kita jawab lagi nih. Di bagian nomor 11 ini kita menjawabnya dengan saya dengan mendapatkan kompetensi yang mumpuni itu, saya ingin menjadi seorang yang bisa membantu teman-teman saya dalam proses belajar mengajar, mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah, kemudian juga membantu dalam proses kemajuan pendidikan yang ada di sekolah saya. Atau kalau misalnya sehingga nantinya sekolah saya bisa menjadi sekolah yang bisa membantu sekolah lain. Nah, bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi tergantung sih apa sih yang mendorong teman-teman untuk menjadi seorang guru penggerak. Dan di pertanyaan yang ke-11 ini kalian jawab setelah dorongan tersebut, apa yang akan Anda lakukan, apa yang teman-teman lakukan untuk ketika nanti sudah selesai menjadi seorang guru penggerak. Pengembangan diri. Nah, di sini akan ditanyakan tentang pengembangan diri, apa saja sih yang akan kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pendidik. Teman-teman semua, di sini bisa kita jawab dengan pengembangan diri yang pernah teman-teman lakukan. Nah, pengembangan diri ini misalnya bisa juga dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan, mengikuti beragam pelatihan, atau workshop berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Nah, melakukan pembelajaran secara mandiri, melatih diri melalui kegiatan mentoring dan berbagai kegiatan positif yang teman-teman pernah lakukan. Jadi sebenarnya seorang guru penggerak ini tujuan dari pertanyaan ini untuk melihat apakah kita ini merupakan seorang pendidik yang tidak puas dengan keilmuan atau kompetensi yang kita miliki saat ini dan ingin terus mengembangkan diri. Nah, jadi hal seperti ini sih sebenarnya merupakan salah satu cara seseorang, pewawancara ingin mengetahui apakah kita itu guru yang punya inisiatif sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kendala. Nah, kalau tadi tantangan, sekarang kendala saat kita mengajar. Nah, teman-teman semua, seseorang di sekolah itu, seorang guru di sekolah tentu berbeda-beda kendalanya. Nah, berbagai macam kendala-kendala tersebut, misalnya jangankan untuk seorang guru yang satu dengan guru yang lain teman-teman ya, tetapi bisa jadi kelas yang satu dengan kelas yang lain itu berbeda kendalanya. Nah, di sini kita memberikan satu contoh kendala yang kita hadapi, misalnya kendala tentang sarana prasarana, kondisi sekolah, kemudian lingkungan, bahkan bisa juga kendala tersebut bisa datang dari guru itu sendiri sebenarnya. Nah, disinilah teman-teman semua bisa menceritakan bagaimana teman-teman menghadapi kendala tersebut. Kemudian kita bisa menunjukkan kepada pewawancara bahwasanya kita tidak menyerah untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga kita bisa bangkit kembali dengan kendala-kendala yang kita hadapi tersebut. Nah, selanjutnya adalah dukungan. Nah, di sini pewawancara menanyakan tentang adakah dukungan dari pihak lain agar kita mengikuti guru penggerak ini gitu. Nah, di sini teman-teman bisa menjawab dengan ada tidaknya dukungan pada dasarnya itu menjadi motivasi eksternal. Teman-teman ingat hal tersebut. Karena kenapa? Karena seorang guru penggerak itu motivasinya harus dalam diri kita sendiri, bukan karena dukungan orang lain. Jadi bukan karena dorongan atau dukungan orang lain tersebut, itu merupakan bagian dari motivasi yang kita dapatkan dari luar. Jadi lebih fokuskan ke dukungan, dorongan diri sendiri. Jadi motivasi internalnya yang difokuskan. Nah, jika teman-teman misalnya telah memiliki motivasi internal yang kuat itu, maka dukungan
sebenarnya dukungan dari luar itu bisa menjadi lebih ke penguat gitu ya, penguat untuk mendaftar sebagai seorang calon guru penggerak. Nah, dukungan di sini bisa bersumber dari keluarga, lingkungan, pimpinan atau teman sejawat. Kemudian bisa juga kalian menceritakan tentang dukungan yang diberikan seperti usaha gitu, usaha konkret dukungan tersebut, sehingga nantinya jika teman-teman terpilih menjadi seorang guru penggerak, dapat mengerjakan tugas dari guru penggerak itu hingga tuntas. Karena sebenarnya pewawancara itu ingin tahu apakah ketika nanti menjadi seorang guru penggerak, teman-teman bisa konsisten dengan adanya dukungan-dukungan tersebut. Tetapi fokuskan ke motivasi internal ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini pertanyaannya sedikit berbeda. Apakah kita pernah memotivasi guru lain untuk ikut bergerak memajukan pendidikan? Teman-teman semua, ketika kita memutuskan untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak, tentunya kita itu, saya yakin nih teman-teman semua ini memiliki add value atau kalian tuh memiliki kelebihan masing-masing. Jadi memberikan motivasi itu kepada rekan sejawat bisa ditunjukkan dengan hasil kerja nyata selama ini. Jadi baik itu dalam proses pembelajaran maupun bentuk kepedulian keseharian kita terhadap sekolah maupun di luar sekolah. Sebenarnya teman-teman bisa menceritakan secara nyata bentuk motivasi yang sudah teman-teman lakukan. Ingat ya teman-teman, ketika kita menceritakannya itu harus konkret dan terukur, dan benar-benar gak boleh terlalu lebay ya, sehingga pewawancara itu benar-benar melihat bahwa teman-teman itu sebagai sosok guru inspiratif dan memotivasi. Sederhanakan saja sih sebenarnya yang dilakukan. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan itu, walaupun hal tersebut itu sangat kecil bagi orang lain, tetapi dapat memberikan makna bagi sekitar atau sesuatu yang luar biasa bagi sekitar kita. Jadi nggak perlu terlalu besar sih hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya adalah, pernahkah kita tidak didukung melakukan inovasi pembelajaran di kelas? Apa yang kita lakukan untuk mengatasinya? Nah, teman-teman semua, dalam proses apapun itu, kadang kita itu tidak selalu mendapatkan dukungan. Nah, tantangan ini merupakan salah satu tantangan sekaligus peluang sebenarnya. Nah, sikap yang harus ditunjukkan adalah bahwa teman-teman memiliki impian besar untuk menjadi bagian transformasi pendidikan. Nah, katakan yang sebenarnya, kalian bisa mengatakan yang sebenarnya terjadi. Jika tidak mendapat dukungan, maka tunjukkanlah perilaku positif, apa yang sudah kita lakukan untuk mengatasinya. Kemudian ingat teman-teman, jangan kita bersikap cuek dan tidak peduli dengan teman. Silakan teman-teman merefleksikan kembali apa yang teman-teman lakukan. Jika kalian ditanyakan hal seperti ini, jangan misalnya kalau kalian menyebutkan, saya biarin aja gitu, saya cuek-cuek aja ketika tidak dipedulikan gitu, ketika tidak diberikan dukungan. Nah, jangan teman-teman memberikan jawaban seperti itu. Kenapa? Karena di situ nanti kalian akan dinilai sama pewawancara sebagai seseorang yang tidak ingin bergaul, tidak ingin mendapatkan kritikan dari orang lain. Jadi lebih baik kalian menjawab itu dengan, saya menunjukkan perilaku positif saya gitu. Dengan begitu kalian akan diberikan kesempatan, ternyata dia walaupun tidak didukung sama lingkungan sekitarnya, tetapi dia tetap melakukan perbaikan diri dan memberikan contoh terbaik untuk lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah, apa pengalaman terbaik yang pernah kita lakukan sebagai seorang guru? Teman-teman semua, di sini sedikit berbeda dari soal-soal karena ada pertanyaan seperti ini. Nah, saya yakin bahwa setiap guru itu pernah melakukan hal terbaik bagi siswanya. Nah, di bagian ini teman-teman yakinkan bahwa pengalaman terbaik itu bukan hanya didapatkan dalam bidang kognitif saja teman-teman. Jadi kita bisa menceritakan pengalaman terbaik saat misalnya membimbing ekstrakurikuler, atau misalnya mampu melatih siswa untuk melakukan kebiasaan baik, peningkatan
sikap dalam hal budi pekerti, taat dalam peraturan sekolah, atau hal-hal lain yang memang berdampak pada bagi individu siswa. Nah, dukung pula pengalaman tersebut dengan bukti-bukti yang terukur, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memberikan jawaban tentang pengalaman-pengalaman ketika kalian menjadi seorang guru, tolong berikan bukti-bukti terukur gitu. Dengan begitu pewawancara akan merasa, oh bener-bener nih dilakukan. Kalian bisa memberikan contoh kasus, kemudian kalian bisa memberikan bukti-buktinya dalam pemberian pengalaman terbaik tersebut. Nah, itu dia tadi beberapa tambahan pertanyaan tentang wawancara guru penggerak. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak tentang wawancara guru penggerak, kalian bisa cek di video-video ini. Di sini aku banyak banget ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan wawancara guru penggerak beserta jawabannya, dan ini mendapatkan view yang cukup banyak, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada seleksi wawancara program guru penggerak, tentunya teman-teman semua guru-guru hebat yang ada di Indonesia harus melakukan refleksi ke dalam diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Kemudian berikan jawaban sebagaimana apa yang kita lakukan di sekolah atau yang kita alami di sekolah. Jika belum, maka tunjukkan niat dan motivasi sepenuh hati untuk menjadi guru penggerak yang ideal. Tunjukkan diri bahwa teman-teman berhak menjadi bagian dari transformasi pendidikan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, semangat teman-teman semua. Sebagai seorang guru, kita harus terus bersemangat, terus belajar, tidak pernah pantang menyerah, dan terus meningkatkan kompetensi diri untuk menjadi guru. Terima kasih. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.